akan daring terus nanti. Sudah kelihatan? Masih di kamar ini soalnya. Hah? Batiknya kita kan NKRI harga mati, Pancasila. Mana yang lain kayaknya masih pada tidur ini. Iya. Hmm. Hmm. Oh ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat, ini ada sahabati enggak ini? Kita sahabat-sahabat dulu sesama alumni Pondok Pesantren Darul Hikam X Sulaiman, terutama kepada Abi. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali pernah menjadi bagian dari santri Pondok Pesantren As Sulaiman yang sekarang menjadi Darul Hikam. Saya kira itu salah satu pengalaman hidup yang patut saya syukuri karena di pesantren Darul Hikam lah saya melihat betul-betul sosok Abi yang kiai yang tawadhu, kiai yang sangat menghormati santri-santrinya, bahkan sampai pernah ketika saat ngaji kitab itu justru Abi yang menunggui santrinya yang masih pada tidur. Nah, luar biasa sekali. Sampai sekarang juga ya. Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan Abi, Umi dan seluruh keluarganya juga termasuk pengurus Ustadz Hudri diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, barokah rezekinya, umurnya sehingga tetap bisa berjuang di dalam jalan Allah di lagi kalimatillah. Dan mudah-mudahan Pondok Darul Hikam juga semakin berkembang tidak hanya di dalam pembelajaran diniyah tetapi juga di pelajaran umum begitu. Saya masuk waktu itu ke pesantren Darul Hikam setelah saya lupa tahunnya ya karena memang sudah lama sekali. Ya, alhamdulillah di situ walaupun notaben pondok pesantrennya di kota ya, tapi pembelajarannya yang betul-betul saya syukuri adalah masih ada pengasihan kitab Al-Hikam sebagai kitab tasawuf. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya kitab-kitab yang sebenarnya sudah mafhum dan terkenal di dunia pesantren. Ini kitab ini saya kira bisa menjadi apa ya? Ketika kita di luaran selalu berhubungan dengan hal-hal yang bersifat hedonis ya, duniawi, tapi kitab Al-Hikam ini bisa menjadi penyeimbang kita lah. Ya, agar kita tidak sepenuhnya bergantung pada dunia ya. Ini salah satu yang saya ketahui terkait dengan kitab Al-Hikam. Apalagi penyampaian-penyampaian Abi sangat sangat mudah dipahami. Ya, saya kira
Makanya kitab Al-Hikam ini juga menyertai perjalanan hidup dan menjadi pelajaran bagi kami bagaimana mengarungi kehidupan ini, seperti itu. Selanjutnya, alhamdulillah saya yakin ya, hakul yakin ini bagian dari barokah pernah mondok di Darul Hikam, pernah nyantri di ABI. Alhamdulillah sekarang saya di kampung di Banyuwangi, pasca seboyong dari Ciputat itu kan. Di sini alhamdulillah saya mengabdi menjadi sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Setelah itu, karena 1 tahun setelah dilantik jadi pengurus cabang NU Banyuwangi, ya saya mencoba daftar di Bawaslu Kabupaten. Alhamdulillah Allah meridhoi. Waktu itu saya juga minta ridho ke ABI juga ketika pas pendaftaran. Alhamdulillah akhirnya bisa terlantik sejak Agustus 2018. Nah, pelantikan sendiri juga di Hotel Bidakara di Jakarta. Setelah pelantikan saya juga sowan ke ABI. Saya yakin ini berkat doa ABI, berkat barokah. Saya pernah nyantri di Darul Hikam. Pantesan tadi namanya Bawaslu ya? Iya, mohon maaf. Karena biasanya kita Zoom meeting dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, namanya masih pakai SDM Bawaslu. Masya Allah, luar biasa. Mas Anang, sedikit saya mau bertanya. Ya. Sejauh mana Al-Hikam ini bisa diamalkan di era modern saat ini gitu. Yang mana kan kalau tasawuf kan ibarat kata lebih cenderung ke akhirat ya. Bagaimana caranya menggabungkan antara kitab Al-Hikam dengan keadaan seperti sekarang ini gitu. Oh ya, justru menurut saya apalagi di tengah pandemi corona ini ya, dengan banyak orang yang berpikiran bahwa apakah ini sebenarnya ada kemarahan Allah atau mungkin lain-lain ya. Dengan kita mempelajari Al-Hikam, saya kira ini menjadi pelajaran bahwa sebetulnya kita patut tetap berhusnudzon pada Allah. Kalau nggak salah saya pernah ada makalah di kitab Al-Hikam kalau nggak salah ya. Ana inda dhoni abdi. Luar biasa. Wah, tawadunya luar biasa. Pura-pura lupa nih Mas Anang nih. Ya, kalau nggak salah itu mohon. Kalau salah dibetulkan, Ustaz. Ya, jadi ini ada Mang Harit masuk nih. Allah itu menurut persangkaan hambanya. Loh ya, selamat datang Harit. Nah, ini teman juga Harit dulu satu kobong ini. Satu kobong ya? Nah, ini. Luar biasa. Luar biasa itu Mas Harit ini motivasinya luar biasa. Untuk maju ini, Harit ini. Oke. Mana Mas Harit? Mas Harit videonya lagi ngapain? Ya, Mas Harit. Mana videonya? Mas Harit. Bentar. Lagi pakai baju. Lagi ngapain itu? Ya, Mas Anang, 1 menit terakhir untuk masih memberikan ujangan terakhir. Oh ya, ayo Harit, masih ingat saya Harit? Ingatlah Mas Anang. Ingat ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, jangan lupa pakai masker. Oh iya, jadi kan sudah physical distancing. Iya, betul. Tapi sebagai simbol nggak apa-apa sih ya. Saya di kamar jadi aman insya Allah nih. Insya Allah nggak berkerumun. Ya terakhir ya sedikit terakhir penutup mungkin bisa dilanjutkan dengan sahabat yang lain Mas Harit dan lain-lain nanti bahwa menurut saya betapa pentingnya kita harus menanamkan pendidikan agama pada anak-anak kita. Yang penting anak-anak kita dulu. Karena bahkan menurut saya wajib anak-anak kita itu wajib dimasukkan ke pesantren. Jangan sampai hanya ke pendidikan umum misalkan. Mungkin dari sejak pendidikan dasar, mungkin pertama madrasah ibtidaiyah MI, selanjutnya bisa di madrasah sanawiyah, lanjut lagi ke madrasah aliyah,
bahkan setelah Ahmad Aliyah ya di minimal di UIN lah, Ya. UIN atau IAIN gitu. Iya. Yang penting masih ada pendidikan agama. Dan yang terakhir menurut pengalaman saya, intinya putra-putri kita wajib masuk pesantren karena itu adalah bagian manifestasi kita nanti untuk bekal kita di akhirat. Saya kira itu. Baik, untuk regenerasi ya, mudah-mudahan kita mendapatkan regenerasi yang terbaik ya, minimal sama seperti Mas Anang ya, minimal ya. Amin. Itu sangat luar biasa kalau udah ada regenerasi Ya seperti Allah, itu. janganlah. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk berbagi sharing dengan motivator nasional kita. Bahkan insya Allah tahun ini motivatornya udah internasional, yaitu kita panggil Kang Harid Isnaini. Ya, assalamualaikum Kang Harid. Halo Kang Harid. Waalaikumsalam Kang Nurdri. Aduh. Gimana kabarnya, senang sehat saya Kang nih Harid? Auranya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Mohon maaf saya pakai Gimana, masker, Kang khawatir Nurdri? ada Satpol PP nih. Iya. Jadi kalau anak-anak mau ke warung itu karena takut sama ibunya, itu belum dari kesadarannya gitu. Iya. Jadi anak-anak itu kalau ke warung itu kan macam-macam ya. Yang pertama karena dia nurut sebagai seorang anak. Yang kedua karena ada kembalian yang bisa dia dapat. Wah, nanti kembalinya buat saya nih. Nah, yang ketiga itu karena dia takut sama ibunya. Nah, kalau Kang Hudri ini berarti masih karena tahu Satpol PP, bukan karena kesadaran akan ininya berarti. Saya masih Bercanda. orang awam saya. Oke, baik, kita langsung Nih, dengarkan sama saja saya juga. sharing-sharing motivasi dari Kang Harid, seorang motivator nasional ya. Insya Allah tahun ini akan go internasional ya. Kita dengarkan saja Kang Harid. Saya minta waktunya sekitar 5-7 menit untuk berbagi kepada masyarakat, karena insya Allah ini bukan hanya di Zoom tapi juga disambungkan live streaming melalui channel Darik TV YouTube channel Darik TV. Oke, Kang Harid, saya kasih waktu 5-7 menit untuk memberikan sharing motivasi dari Kang Harid. Saya akan berikan waktu, silakan. Ya, gimana nih? Ya, saya rasa bukan ini ya, bukan motivasi atau ini gitu ya. Mungkin lebih cenderung ya berbagi kisah aja gitu ya, berbagi cerita gitu ya. Nah, saya tertarik dengan tadi, kebetulan mohon maaf saya baru gabung dengan yang disampaikan dengan Mas Anang, itu sangat betul sekali, saya sangat setuju gitu. Karena ternyata kebetulan saya bergerak di bidang ini Mas Anang, di bidang pemulihan untuk teman-teman yang kena sempat gitu atau masih menggunakan narkoba lah, nafsa gitu ya. Terus selain itu juga ada yang gangguan mental lainnya. Kebetulan saya kan bergerak di bidang itu tuh di tempat kerja. Gitu. Jadi ternyata ya luar biasa gitu, banyaknya kasus-kasus yang saya temukan yang ya dalam tanda kutip dia seorang muslim gitu, tapi secara pendidikan pengetahuan keagamaannya gitu, bagaimana akhlak yang harus dimunculkannya ketika misalkan berhadapan dengan seorang orang tua gitu, dengan seorang guru itu sangat bukan berarti kita paling benar gitu ya, bukan berarti kita lebih baik dari mereka gitu ya, tapi pendidikan terhadap akhlak, pendidikan terhadap bagaimana menghormati seorang orang tua gitu, yang mungkin akan banyak didapatkan kalau misalkan dia tadi yang Mas Ana sampaikan seperti mondok atau yang lainnya, pendidikannya mungkin dia dapatkan gitu. Ini dalam tanda kutip masih sangat minim lah gitu. Artinya kalau misalkan ini adalah gambaran sedikit gitu ya, bagaimana dengan yang lain yang nggak saya temukan gitu ya. Artinya kalau misalkan kita fenomena gunung es itu masalahnya ini baru yang mungkin hanya seorang dua orang yang kita temukan. Di balik itu bisa jadi ada orang-orang yang lainnya gitu. Tentunya ini harus menjadi harus menjadi catatan kita, PR kita bersama gitu. Untuk saling mengingatkan ya, termasuk mungkin dari Mas Anang tadi bagaimana pentingnya pondok pesantren di Mas Anang ya untuk anak-anak misalkan, dan pendidikan yang tadi disampaikan itu sangat penting gitu kalau saya
Gitu mungkin Kang Hudri ya. Ya artinya lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya seperti pondok pesantren itu sangat luar biasa dalam membentuk mental seseorang gitu kan, dalam membentuk satu pemikiran itu luar biasa. Gitu. Walaupun nanti mungkin ada catatan-catatan sendiri ya, ada kasus-kasus yang katanya di pondok seperti ini, di pondok seperti ini ya. Itu Kang Harit mantan mungkin ya. Bisa diobrolin ke depan nanti. Ya dulu. Oke, terakhir Kang Harit, saya mau bertanya sebelum kita tutup. Pertanyaan saya adalah bagaimana santri saat ini ketika mereka sudah keluar dari pesantren sehingga bisa langsung bermanfaat, manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas, apalagi tadi yang bersentuhan dengan orang-orang yang terkena nafsa ya. Bagaimana secara konkretnya seorang santri ketika keluar dari pesantren bisa langsung memberikan manfaat gitu. Karena kebanyakan dari pulang dari pesantren ya mereka berdiam diri, bertahanus gitu ya. Itu bagaimana Kang Arit? Ya, pertama mungkin saya ini lebih cenderung dari sudut pandang saya ya, artinya dari pribadi aja gitu ya. Tentunya akan banyak yang lain mungkin ya. Mas Anang juga sebagai Panwaslu Mas Anang ya. Iya, Panwaslu ya. Ya, saya tentunya alhamdulillah ya. Ya tentunya itu akan sangat memberi warna tersendiri gitu. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan Mas Kang Hudri gitu ya. Pertama tentunya adalah pembentukan karakter kitanya gitu. Jadi dengan mondok itu kita punya karakter ya, mental lah ibaratnya ya, mental bagaimana menghadapi masalah, karena dulu misalkan kiriman telat dan yang lainnya gitu kan. Misalkan gitu ya, mental bagaimana menghadapi suasana ibaratnya kondisi yang kita dihadapkan dengan kesusahan gitu, bagaimana gitu. Nggak harus kalau keilmuan ya udah pasti lah, keilmuan karena belajar belajar yang lainnya gitu. Tapi secara mental sendiri udah terbentuk sebenarnya gitu yang saya rasakan. Ya jadi kalau misalkan kita sempat mondok kan setidaknya kita dulu kan mungkin pernah diajar atau pernah belajar namanya muhadharah atau yang lainnya, tampil ataupun suruh baca kitab kalau di ABI itu kan secara tidak langsung membentuk mental kita sebenarnya. Jadi ketika kita dihadapkan di luar dengan hal-hal seperti itu ya udah gak asing lagi, udah gak kaget lagi gitu. Walaupun dulu misalkan kita nggak bagus-bagus amat bacaannya gitu, tapi kan kita dilatih gitu. Itu kan secara tidak langsung sebenarnya membentuk mental kita gitu. Nah, jadi ketika dihadapkan di luar, di masyarakat, setidaknya ketika nggak ada nggak ada imam atau nggak ada yang lainnya, tugas ya minimal misalkan bulan Ramadan ini nggak ada bilalnya lagi ini. Kalau misalnya mental itu sudah terbentuk, bisa langsung maju gitu ya. Terus luar biasa. Misalkan ini contoh terkecil, kalau Mas Anang mungkin ya saya rasa lebih banyak gitu hal yang Mas Anang luar biasa. Sepertinya sekarang Kang Harit lebih aktif jadi Bilal ya. Ya enggak sih, lihat di lingkungan sekitar aja. Luar biasa, alhamdulillah. Di dunia kerja juga kan gitu, misalnya ya dunia kerja kan setidaknya ada kita kalanya harus presentasi, ada kita harusnya menyampaikan program yang kita sampaikan gitu. Nah ketika dulu udah terbentuk hal seperti itu ya udah nggak asing lagi gitu. Udah dulu pondok juga gua ini. Masya Allah, alhamdulillah ini sangat menginspirasi khususnya bagi saya, juga mudah-mudahan umumnya bagi para netizen yang hadir pada kesempatan saat ini. Insya Allah kita program seperti ini akan terus berlanjut, bukan hanya ngaji, karena ini salah satu masukan juga dari Abi, bukan hanya pengajian yang ditayangkan di channel Darhik TV, juga insya Allah akan berinteraksi dengan para alumni, para tokoh, orang-orang sekiranya yang punya pengalaman, insya Allah nanti kita akan berbagi. Yang jelas untuk saat ini saya mohon izin ke Mas Anang juga ke Mang Harit, hasil dari obrolan ini saya akan share di channel Darhik TV YouTube ya, karena kebetulan saat ini juga sedang live streaming ya. Walaupun
kalau tahu gitu, Kang Hudri saya mandi jangan dulu, dulu saya mandi gimana? dulu. Wah, Nunggu besoknya gimana? Ya, nggak apa-apa karena ini kebetulan Ini udah live streaming nih. ada Udah live lambangnya. streaming YouTube ini. Oh, aduh. Nah, Aduh. Insya Allah saya mohon izinnya ya para Baik-baik, senior ya. aja sih, Kang Hudri. Siap. Ins- Nanti supaya biar lebih rapi, insya Allah nanti kita akan jadwalkan seperti misalkan meeting atau apalah programnya, misalkan pembicaranya siapa nanti kita share pada waktu yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan nanti banyak teman-teman yang bisa bergabung dan tentunya ini bisa menginspirasi untuk kita semua dalam keadaan kondisi seperti ini karena dalam kondisi COVID-19 ini kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Biasa menghadiri mungkin jadwal terawih sampai 35 hari gitu ya. Saat ini sekarang 0 total ya Kang Arid ya. Ya. Ya paling hanya itu saja kebersamaan kita Kang Anang dan Kang Harid. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan nanti di lain waktu akan kita rapikan. Insya Allah saya mohon izin entah itu besok atau lusa kita akan punya tema khusus ya pembicaranya sekiranya yang bisa mengajukan misalkan Kang Harid, Kang Anang untuk membicarakan sebuah tema yang sudah akan ditentukan. Baik, hanya itu saja kebersamaan kali ini karena kebetulan kalau Zoom itu maksimal 45 menit ya. Ya tergantung sih. Tergantung ya. Kalau free ya, kalau berbayar Kalau bebas. free. Oh gitu. Bebas. Mudah-mudahan walaupun 45 menit ini sangat berguna untuk khalayak masyarakat netizen yang hadir insya Allah nanti live streaming melalui YouTube channel Darik TV dan insya Allah di kemudian hari akan kita buka kembali Terakhir, Pak Fitri. Ya. Iya. Terakhir. Ya, kami semua intinya mendukung langkah Ustadz Hudri lah, Kang Hudri untuk dalam rangka tetap menyambungkan silaturahim walaupun via daring seperti ini. Tetap nanti, jadi tetap semangat Kang Hudri ya. Siap. Jangan sampai kendor. Insya Allah pasti ada barokahnya nanti. Barokahnya, Insya Allah. Saya insya Allah nggak bakalan kendor. Kenapa? Karena saya punya senior seperti Kang Anda dan Kang Harid ini. Luar biasa. Iya. saya biasa di luar Kang Hudri. Oke, terima kasih. Saya akhir kalam. Mudah-mudahan semuanya puasa hari ini bisa sukses sampai nanti maghrib dan kita mendapatkan manfaat dan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Muhammad Huda Nurullah sebagai admin channel dari TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.